Tuhan bukan hanya memberikan harapan, tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan. Itulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan aku akan membangun mereka seperti dahulu. Ketika bangsa Israel bertobat akan setiap dosa-dosa yang mereka perbuat di hadapan Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan mereka, dan Tuhan mengatakan, aku akan membangun mereka seperti dahulu. Keadaan mereka yang sudah rusak, keadaan mereka yang sudah hancur berantakan, mereka sudah mengalami penderitaan yang amat sangat. Tuhan berkata, itu semua sudah selesai ketika engkau bertobat. Aku akan mengembalikan keadaanmu seperti semula. Tuhan juga memberikan kesempatan kepada bangsa Israel, kesempatan untuk mereka hidup sebagai bangsa pilihan. Mereka hidup sebagai bangsa yang takut akan Tuhan. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Jikalau ada di antara kita hari ini yang masih hidup di dalam dosa, atau hari ini kita menghadapi masalah dan penderitaan disebabkan karena dosa-dosa kita di masa yang lalu, karena kita mungkin salah mengambil keputusan, mari kita jangan berputus asa, jangan terus hidup di dalam penyesalan, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan, dan bahkan Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita bertobat atas setiap dosa yang sudah kita lakukan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku menyesal atas sikap dan perbuatanku. Aku menyesal atas setiap keputusanku yang bertolak belakang dengan kebenaran firman-Mu, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Hari ini Tuhan, aku bertobat di hadapan-Mu. Dan yang perlu kita kerjakan adalah kita mengerjakan kesempatan yang Tuhan berikan, yaitu agar kita benar-benar saat ini hidup kudus di dalam Tuhan. Kita benar-benar menjadi pelaku firman. Hanya itu yang perlu kita lakukan di dalam Tuhan. Dan segala sesuatunya tentang pemulihan itu bukan bagian kita, tetapi Tuhan sudah berjanji jikalau ada orang yang bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Akan ada pemulihan setelah pertobatan. Biarkan itu menjadi bagian Tuhan. Kita hanya fokus menjadi pelaku firman, melakukan segala sesuatu seperti yang firman Tuhan katakan, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita bukan hanya sekali dua kali, tetapi Tuhan memberikan kita beribu-ribu kali kesempatan. Karena setiap ketika kita bangun pagi, setiap pagi itu adalah kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang baru untuk kita memperbaiki kehidupan kita, untuk kita tidak lagi mengulangi kesalahan dan dosa-dosa kita di hari-hari kemarin. Kesempatan yang Tuhan berikan adalah untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Itu adalah sebagai rasa syukur dan rasa kasih kita kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita punya kesempatan. Tetapi hari ini jikalau kita masih punya kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan itu dengan benar-benar kita taat di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadap Tuhan jika nanti pada waktunya hari kita sudah selesai di dunia ini? Bagaimana kita akan menghadap Tuhan kalau kita tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan? Saudara, jangan hidup di dalam penyesalan, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan dan kesempatan. Dan hari ini kalau kita masih diberikan kesempatan, jangan pernah menundanya. Ayo kita datang di hadapan Tuhan, kita bertobat dan kita gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan dengan tidak menyia-nyiakannya, dengan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati.